Kami datang padamu ya Tuhan, membawa hidup kami, membawa hati kami. Biarlah manis kau dengar. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan
Engkaulah Raja berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Ku rindu setiap waktu hidupi kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus, Kau yang ku pegang teguh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Engkau memang Allah yang baik di dalam kehidupan kami. Begitu besar kebaikan-Mu, Tuhan, sehingga kami tidak mampu membalasnya. Yang hanya bisa kami lakukan adalah bersyukur, memuji, dan menyembah-Mu, Allah yang sangat baik di dalam kehidupan kami.
Terima kasih ya Tuhan. Saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu dan juga masuk di dalam doa-doa kami. Kami mohon Tuhan sendiri yang memimpin dan menuntun kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Doa kita hari ini akan menggunakan Mazmur pasal 119 sebagai tuntunan doa kita. Jika Mazmur pasal 117 merupakan Mazmur yang paling pendek karena hanya terdiri dari 2 ayat, maka Mazmur pasal 119 merupakan Mazmur terpanjang karena terdiri dari 176 ayat. Penulis Mazmur pasal 119 tidak disebutkan secara eksplisit atau tertulis dalam teks Alkitab, sehingga penulis Mazmur ini dianggap sebagai anonim atau tidak dikenal. Meskipun demikian, secara tradisi penulis Mazmur ini seringkali dikaitkan dengan Raja Daud. Namun, para ahli Alkitab modern umumnya meyakini Mazmur ini ditulis pada masa pasca pembuangan oleh seorang ahli Taurat atau orang bijak. Dan Ezra dianggap sebagai kandidat yang terkuat yang menuliskan Mazmur ini. Mazmur pasal 119 terdiri dari 22 bait dan setiap baitnya ada 8 ayat. Tiap ayat pada setiap baitnya dimulai dengan urutan abjad Ibrani. 8 ayat pertama adalah Alef. 8 ayat yang kedua adalah abjad Beth. 8 ayat yang ketiga adalah Gimel. 8 ayat yang keempat adalah Daleth. Dan seperti itu sampai 22 huruf Ibrani seluruhnya memiliki ke-8 ayat tersebut. Untuk memperjelas atau mempermudah pemahaman ini, jadi kalau kita samakan dengan abjad atau huruf Indonesia, maka Mazmur pasal 119 ayat 1 sampai 8 ayat-ayat tersebut diawali dengan huruf A semua. Lalu di 8 ayat berikutnya yaitu ayat 9 sampai 16 diawali dengan huruf B semua. Dan di ayat berikutnya, 8 ayat berikutnya maksud saya, yaitu ayat 17 sampai 24 diawali dengan huruf C. Dan seterusnya sampai semua huruf atau abjad dalam bahasa Indonesia itu dituliskan. Urutan seperti ini disebut sebagai akrostik. Dalam perjanjian lama, susunan akrostik seperti ini ada dalam Mazmur pasal 119, Tatapan, dan juga di dalam Amsal pasal 31 tentang istri yang cakap. Orang Ibrani menuliskan bagian-bagian Alkitab dengan sistem akrostik seperti ini adalah untuk agar ayat-ayat tersebut mudah dihafal. Karena memang setiap bagiannya itu bersifat pengajaran atau didaktik. Jadi sekali lagi ayat-ayat ini disusun sedemikian rupa agar dapat mudah untuk dihafal. Mazmur pasal 119 memiliki tema utama tentang umat Tuhan yang harus menghargai Tuhan, menghormati Tuhan, dan juga menghargai dan menghormati firman-Nya atau kitab suci. Serta mengungkapkan kerinduan yang kuat dari penulis kitab Mazmur ini untuk hidup sesuai dengan firman Tuhan. Oleh karena itu, hampir setiap ayat di dalam Mazmur pasal 119 ini berbicara tentang firman Tuhan atau menggunakan sinonim dari firman Tuhan. Apa itu sinonim? Yaitu bentuk kata yang lain tetapi memiliki makna yang mirip atau yang sama dengan firman Tuhan. Kita bisa melihat ada 8 sinonim untuk firman Tuhan di dalam Mazmur pasal 119 ini, antara lain Taurat, kesaksian atau peringatan yang kedua, yang ketiga itu jalan, yang keempat itu titah, yang kelima itu ketetapan, yang keenam itu perintah, yang ketujuh itu hukum atau keputusan, dan yang kedelapan itu firman atau janji. Sekali lagi semuanya ini memiliki makna atau arti yang sama dengan firman Tuhan. Bahkan dari 176 ayat di Mazmur pasal 119 ini, hanya 5 ayat dalam Mazmur ini yang tidak memiliki kata untuk firman Tuhan atau sinonimnya, yaitu di ayat ke-84, 90, 121 dan 122 serta 132. Atau hanya kira-kira 3% dari keseluruhan Mazmur 119. Jadi 97% dari ayat-ayat dalam Mazmur pasal 119 ini berbicara tentang firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena Mazmur pasal 119 terdiri dari begitu banyak ayat, maka tentu saja banyak sekali pelajaran rohani yang dapat kita petik dan kita terapkan di dalam kehidupan kita. Namun khusus untuk doa diper kali ini,
saya akan membahas bagaimana sikap kita yang seharusnya terhadap firman Tuhan. Sikap yang pertama adalah menyukai atau mencintai firman Tuhan. Seperti yang bisa kita lihat di ayat ke-16, 47 maupun 103. Sikap kita terhadap perkataan seseorang seringkali menunjukkan sikap kita kepada pribadi yang berkata-kata. Jika kita acuh tak acuh terhadap perkataan seseorang, maka artinya kita ini kurang menghormati atau menghargai atau mengasihi pribadi yang berkata tersebut. Demikian juga jika kita sungguh-sungguh menghormati ataupun mengasihi Tuhan, maka kita akan menyukai atau menyintai firman-Nya. Kita tidak pernah bosan terhadap firman Tuhan. Bahkan kita berusaha mencari firman Tuhan yang diwujudkan dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan setiap hari. Sikap yang kedua adalah mempelajari firman Tuhan. Seperti yang dapat kita lihat di ayat ke-12, 18, dan 27. Hanya sekedar membaca tidaklah cukup, tetapi juga kita harus mempelajari firman Tuhan. Mengapa demikian? Karena tujuan yang paling utama dari mempelajari firman Tuhan bukan sekedar menambah pengetahuan kita tentang isi firman Tuhan, tetapi untuk bisa lebih mengenal Tuhan. Sehingga relasi kita dengan Tuhan semakin akrab. Sama seperti jika kita ingin memiliki relasi yang lebih akrab dengan seseorang, maka kita akan berusaha untuk lebih mengenal yang bersangkutan. Demikian juga, mempelajari firman Tuhan secara benar akan menolong kita untuk dapat lebih mengenal Tuhan dengan benar. Karena cara Tuhan mengungkapkan dirinya bukan hanya secara umum, yaitu melalui ciptaannya, tetapi juga secara khusus, yaitu melalui Kristus dan juga kebenaran firman-Nya. Singkat kata, dengan mempelajari firman-Nya, maka kita akan mengetahui pribadi Tuhan, sifat-sifat Tuhan, kehendak Tuhan, rencana Tuhan, janji-janji Tuhan. Serta apa saja yang Tuhan telah lakukan, sedang lakukan, dan akan lakukan bagi setiap kita, umat yang dikasihinya. Sikap yang ketiga itu adalah menyimpan firman Tuhan. Seperti kita bisa lihat di ayat ke-11 dan 93. Apa artinya menyimpan firman Tuhan? Menyimpan firman Tuhan maksudnya tidak melupakan firman Tuhan dan mengingat firman Tuhan tersebut secara terus-menerus. Kita menyimpan firman Tuhan bukan di dalam gudang ataupun di kotak ataupun di tempat berangkas besi. Tetapi kita menyimpan firman Tuhan dalam hati dan pikiran kita. Untuk dapat menyimpan firman Tuhan, maka kita perlu merenungkan firman Tuhan tersebut siang dan malam. Artinya terus-menerus. Dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan secara terus-menerus tersebut, maka firman Tuhan akan menolong kita agar kita bisa mendapatkan kekuatan, penghiburan, serta pengharapan di saat kita harus mengalami masa-masa yang sulit atau masa-masa yang tidak mudah. Yang terakhir, sikap yang keempat adalah melakukan firman Tuhan atau menaati firman Tuhan. Seperti yang bisa kita lihat di ayat ke-4, 44, dan ke-60. Sekali lagi, kita tidak cukup hanya sekedar mendengar, membaca, atau mempelajari firman Tuhan. Tetapi kita juga perlu melakukan atau menaati firman Tuhan. Dengan melakukan firman Tuhan, maka iman kita akan semakin bertumbuh dan relasi kita dengan Tuhan akan semakin akrab. Sehingga hidup kita akan semakin berbahagia dan bermakna. Mengenai hal ini saya telah membahasnya dalam khotbah saya pada tanggal 1 Maret yang lampau dengan judul Growing Through Obedience atau bertumbuh melalui ketaatan. Bagi saudara-saudari yang ingin mempelajari lebih lanjut, saudara-saudari dapat mengikutinya melalui YouTube channel gereja kita ini. Sekali lagi, mari Bapak Ibu saudara-saudari, kita memiliki sikap yang benar terhadap firman Tuhan. Mari kita menyukai dan mengasihi firman Tuhan. Mari kita mempelajari firman Tuhan tersebut dengan tekun. Mari kita menyimpannya dalam hati kita, mengingatnya secara terus-menerus. Karena itu akan menolong kita, menguatkan, memberikan penghiburan, serta memberikan pengharapan di saat kita harus mengalami masa-masa yang tidak mudah seperti saat ini. Dan marilah kita memiliki sikap yang benar, yaitu dengan melakukan dan menaati firman Tuhan. Karena dengan demikian iman kita akan bertambah kuat. Kita akan semakin mengenal siapa Tuhan kita. Relasi kita akan semakin akrab dengan Dia. Sehingga hidup yang kita miliki bukan hidup yang sia-sia.
melainkan hidup yang berbahagia dan bermakna. Mazmur pasal 119 ayat ke-10, 41, dan 50. Dengan segenap hatiku, aku mencari Engkau. Janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Kiranya kasih setiamu mendatangi aku, ya Tuhan. Keselamatan daripadamu itu sesuai dengan janjimu. Inilah penghiburanku dalam sengsaraku, bahwa janjimu menghidupkan aku. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Mazmur pasal 119 ayat ke-10. Dengan segenap hatiku aku mencari Engkau. Janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Mari kita merenungkan sejenak kebenaran firman Tuhan ini.
Kami memuji Engkau ya Tuhan, karena Engkau bersedia menuntun setiap kami umat-Mu, agar kami tidak menyimpang dari firman-Mu. Kami memuji Engkau ya Tuhan, karena Engkau tidak membiarkan kami tersesat, karena kami memilih jalan kami sendiri. Tetapi Engkau bersedia membimbing kami, memimpin kami, agar kami senantiasa hidup di dalam kebenaran-Mu. Mari saudara-saudari, kita datang kepada Tuhan untuk memohon agar Tuhan menuntun kita di jalan-jalannya yang benar. Mari setiap kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Ku menanti di hadirat-Mu. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindukan Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cintakan Yesus, ku mengasihi-Mu. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindukan Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cintakan Yesus, ku mengasihi-Mu. Lebih dalam lagi ku rindukan Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cintakan Yesus, ku mengasihi-Mu. Mazmur 119 ayat ke-41. Kiranya kasih setiamu mendatangi aku ya Tuhan. Keselamatan daripada-Mu itu sesuai dengan janji-Mu. Mari kita merenungkan sejenak kebenaran firman Tuhan ini. Mari kita memuji Tuhan, sebab Dia adalah pribadi yang limpah dengan kasih setia kepada umat-Nya. Dan mari kita menyerahkan masa depan kita ke dalam tangan perlindungan Tuhan. Mari kita datang pribadi lepas pribadi kepada Tuhan di dalam doa kita masing-masing.
Engkau kerinduanku, selalu ku cari wajah-Mu Tuhan, seperti tanah yang kering rindukan air. Demikianlah jiwaku rindu Engkau. Ku memandang-Mu di tempat kudus, dan ku melihat kemuliaan-Mu. Ku berdiam di bawah naungan sayap-Mu, dan ku dapati kekuatan baru. Sebab kasih setia-Mu lebih dari hidup, kebaikan-Mu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepada-Mu Tuhan, betapa ku merindukan-Mu. Sebab kasih setia-Mu lebih dari hidup, kebaikan-Mu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepada-Mu Tuhan, betapa ku merindukan. Mazmur pasal 119 ayat yang ke-50. Inilah penghiburanku dalam sengsaraku, bahwa janji-Mu menghidupkan aku. Mari kita merenungkan sejenak kebenaran firman Tuhan ini. Mari setiap kita memuji Tuhan, sebab firman-Nya dapat kita andalkan. Dan mari kita mohon agar Tuhan senantiasa memberkati rumah tangga kita, pekerjaan, usaha ekonomi, maupun studi kita ataupun anak-anak kita, kesehatan kita, serta orang-orang yang ingin kita doakan. Mari setiap kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawaban. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu,
Ku tahu ku tak sanggup, hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Saatnya kita memasuki doa syafaat. Untuk pokok doa syafaat yang pertama, kita akan berdoa memohon pertolongan Tuhan bagi setiap usaha, pekerjaan, ataupun studi jemaat GKPB Samarinda. Untuk pokok doa syafaat yang pertama ini akan dipimpin oleh Ibu Lois. Sedangkan untuk pokok doa syafaat yang kedua, kita mau berdoa agar Tuhan melindungi bangsa Indonesia dari segala radikalisme yang berusaha memecah belah dan menghancurkan bangsa kita. Untuk pokok doa syafaat yang kedua akan dipimpin oleh Saudari Ellen. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami yang di dalam surga, kembali kami datang di hadirat-Mu dengan penuh ucapan syukur karena kebaikan-Mu yang tidak pernah berubah dan selalu ada dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami bersyukur karena kesetiaan-Mu memelihara kami dalam memberi kesehatan, kekuatan, serta kesempatan untuk bekerja, berusaha, dan belajar. Saat ini Tuhan, kami mau bersama-sama berdoa khususnya buat seluruh jemaat-Mu GKPB Samarinda. Kami percaya Engkau mengenal setiap kehidupan kami satu persatu, dalam kehidupan mereka, dalam pergumulan dan harapan usaha mereka. Kami percaya Engkau sendiri yang akan selalu menolong kehidupan mereka. Saat ini Tuhan, kami mau menyerahkan setiap pengusaha, setiap pembisnis dalam jemaat-Mu ini Tuhan. Kami minta biarlah Engkau sendiri yang memberkati mereka. Dalam setiap usaha mereka, Engkau pimpin. Engkau taruhkan hati yang penuh dengan ucapan syukur dan hikmat yang daripada Tuhan. Saat mereka menghadapi segala permasalahan, mereka mengandalkan Tuhan. Karena kami percaya hanya Engkau sendiri yang sanggup menolong kehidupan mereka. Kami juga berdoa buat setiap kami yang bekerja dimanapun kami berada. Tuhan, Engkau sendiri yang tolong setiap kami agar kami bisa bekerja dengan jujur, dengan setia dan bertanggung jawab. Sehingga apa yang kami lakukan menjadi berkat, menjadi teladan dimanapun kami bekerja, nama Tuhan sendiri yang dipermuliakan. Kami juga berdoa buat setiap anak-anak kami yang sedang menempuh pelajaran studi mereka dimanapun mereka berada. Mari ya Tuhan, hikmat yang daripada Tuhan turun atas mereka, sehingga mereka juga mengandalkan Tuhan dalam kehidupan sekolah mereka. Mereka melihat bagaimana campur tangan Tuhan ada dalam kehidupan mereka, sehingga mereka berhasil dan mereka melihat kuasa Tuhan dinyatakan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami percaya Engkau sendiri akan mencurahkan berkat-berkat yang berkelimpahan bagi seluruh jemaat-Mu yang ada di GKPB Samarinda ini. Dan kami yakin tangan Tuhan sendiri yang akan selalu menyertai setiap kami. Terpuji nama-Mu ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin.
Bapak Ibu, mari kita sama-sama menaikkan doa bagi bangsa kita. Tuhan, pada malam hari ini kami kembali datang Tuhan dengan kerendahan hati, membawa bangsa dan negara kami Indonesia ke dalam tangan-Mu Tuhan. Tuhan, kami mohon kiranya Engkau melindungi bangsa ini dari segala bentuk radikalisme, kebencian, dan juga setiap upaya yang ingin memecah belah persatuan di antara anak-anak bangsa ini Tuhan. Tuhan, biarlah Engkau menjaga hati setiap masyarakat Indonesia agar tetap hidup dalam kasih, saling menghormati, saling menjaga persaudaraan di tengah keberagaman kami ini Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk setiap pemimpin kami Tuhan. Berikan roh yang takut akan Tuhan, terutama saat mereka akan mengambil setiap keputusan penting bagi negara kami ini Tuhan. Dan sekali lagi Engkau taruh kasih-Mu atas bangsa ini, berikan hati yang lemah lembut bagi bangsa ini, sehingga tidak ada lagi terjadi perpecahan di antara anak-anak bangsa ini Tuhan. Sekali lagi kami menyerahkan Indonesia ke dalam tangan-Mu Bapa, biar rasa persaudaraan dan juga kesatuan itu ada di tengah bangsa ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Amin. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Saatnya kita akan berdoa untuk persiapan ibadah pada hari Minggu esok atau minggu yang akan datang. Dan juga berdoa bagi kartu-kartu harapan yang telah diserahkan. Mari sama-sama kita menyatukan hati kita. Kami berdoa ya Tuhan, bagi ibadah pada hari Minggu yang akan datang. Kami mohon Tuhan sendiri yang membangkitkan kerinduan di dalam hati banyak orang maupun jemaat dari gereja kami untuk bisa menghadiri atau mengikuti ibadah baik secara online maupun secara onsite, agar setiap kami dapat berjumpa secara pribadi dengan Engkau dalam ibadah pada hari Minggu nanti ya Tuhan. Sehingga ketika kami beribadah, hanya Engkau saja yang menjadi pusat ibadah kami, hanya Engkau yang menjadi fokus dalam ibadah kami ya Tuhan, bukan hal-hal yang lain. Kami juga berdoa agar Engkau juga mengurapi para hamba-hamba-Mu yang akan melayani. Sucikan dan kuduskan para hamba-hamba-Mu ini, sehingga pelayanan hamba-hamba-Mu ini boleh menyenangkan hati-Mu. Dan juga memberkati semua peralatan yang digunakan, baik itu lighting, sound system maupun internet, agar tidak terjadi gangguan apapun juga ya Tuhan.
Kami juga mau berdoa bagi setiap kartu harapan yang telah dikumpulkan. Apapun kerinduan umat-Mu, apapun yang menjadi keinginan, yang menjadi harapan dari jemaat-Mu yang telah dituliskan di dalam kartu-kartu ini ya Tuhan. Kami mohon Tuhan sendiri yang mengabulkannya di dalam nama Tuhan Yesus. Baik itu harapan terhadap keluarga, relasi, sekolah, keuangan, pekerjaan, kesehatan, apapun itu juga ya Tuhan. Kami memohon anugerah Tuhan, kami mohon kebaikan Tuhan, kami memohon kemurahan Tuhan, agar Tuhan sendiri bersedia mengabulkannya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, Engkau Allah yang bersedia mendengar permohonan umat-Mu, dan Engkau juga Allah yang mampu menjawab segala permohonan dan juga kerinduan umat-Mu. Karena itu ya Tuhan, kami berharap tepat pada waktunya dengan cara-Mu yang ajaib, Engkau akan mengabulkan setiap permohonan, kerinduan ataupun harapan dari umat-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan sekali lagi semua kartu-kartu harapan ini di dalam nama yang maha kuasa, yaitu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Dan jika sebentar Tuhan, kami akan mengakhiri doa Diper pada hari ini. Kami menyerahkan setiap diri kami ke dalam tangan-Mu. Kami mohon penjagaan Tuhan, perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan. Dimanapun kami berada, Tuhan senantiasa melindungi kami. Dan berkat Tuhan senantiasa berlimpah atas hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.